Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Tanggamus, Insinyur Haji Hajin M. Umar menjelaskan, dalam kunjungannya ke Dinas Sosial Kota Palembang, Sumatera Selatan, bertujuan untuk berbagi informasi terkait program bantuan sosial serta pelaksanaan teknisnya di Kota Palembang. Hajin menjelaskan kunjungan ini juga untuk mendapatkan informasi terkait mekanisme penyusunan data, penerimaan bantuan sosial, serta bagaimana cara penggunaan maupun pendistribusian bansos untuk masyarakat. Nantinya, Hajin menegaskan informasi-informasi penting tersebut akan menjadi pembahasan komisi yang dibawahinya untuk selanjutnya diterapkan di Kabupaten Tanggamus. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Palembang Aprilita Sari menuturkan dalam pelaksanaan program Bansos, Dinas Sosial Kota Palembang mengacu kepada Permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian bantuan sosial. Karena ada rapat OPD terkait penanggulangan kemiskinan juga di situ. Tapi beliau memerintahkan saya untuk menerima DPRD dari Lampung dulu, yang di sana sudah bisa diatasi oleh beliau bersama KPP yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, dipersilahkan maksud kedatangannya di sini, dan saya perkenalkan dulu bahwa saya adalah Kabid Penanganan Fakir Miskin, Ibu Aprilita Sari. Di sini sejak tahun 2017, alhamdulillah masih bertahan di bidang penanganan fakir miskin untuk Dinas Sosial Kota Palembang. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu menyampaikan maksud kedatangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pria yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Agus Tomat, Kabak Persidangan. Alhamdulillah baru setengah bulan di Ketua Dewan. Maksud kedatangan kami sesuai dengan surat kami yang sudah disampaikan melalui teks terkait dengan kunjungan bansos. Sebelumnya saya ingin berkenalkan bapak-bapak yang hadir di ruangan ini, yang dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang pertama, Pak Musalim dari fraksi PKS saya, kemudian Bapak Haji Hajin, Insinyur Hajin Umar dari fraksi Gerindra, kemudian Bapak yang di ujung sebelah sana Bu, Pak Baharen dari fraksi P3, Pak Baharen, kemudian Bapak Bunyamin dari fraksi PAN, kemudian Bapak Noval dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian Bapak Helmi dari fraksi PKB. Ada 6 orang lagi di bawah. Ada 6 orang lagi di bawah yang karena keterbatasan. Nah, jadi maksud kami hadir dalam rangka kunjungan kerja untuk sharing terkait dengan kebijakan-kebijakan kota menyangkut dengan anggaran bansos. Selebihnya kami persilakan kepada Bapak Haji untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Aprilita Sari ya. Ya, Kami penanganan fakir miskin. kebetulan rekan-rekan dari Komisi 4 Kabupaten Tanggamus, kemudian dari sekretariat, dan juga dari teman-teman media. Gak apa-apa Bu ya meliput ini. Siap, Karena kita bawa memang, bukan dari bagus. sini. Jadi Kegiatan keterbukaan kita. setiap apa namanya reses apa istilahnya Nggak, kunjungan. DPRD, Ya. tidak ada yang disimpan-simpan. Jadi pertama kami ini mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Ibu dan Dinas Sosial Kota Palembang menerima kami, kehadiran kami di kunjungan kerja ini. Kemudian juga kami juga mengaturkan permohonan maaf apabila kegiatan kami pada hari ini mengganggu aktivitas ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Siap. Sudah pasti mungkin ada kegiatan lain dan sebagainya sehingga terhalang oleh kegiatan kami, mohon maaf. Kemudian maksud dan tujuan kami sebelum itu kami juga perlu menyampaikan bahwa kami ini berasal dari DPRD Tanggamus Komisi 4 yang menangani tentang pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Kami ini mungkin kalau Ibu
tahu di peta itu Tanggamus ini berada di kabupaten paling bawah. Yang paling bawah sekali ada laut, nah Teluk Semaka, nah itulah kami. Jadi berbatasan Kerui, ya? dengan laut. Nah, sebelah dengan Kerui. Sebelah dengan Kerui. Kami paling bawah, Kerui juga paling bawah, cuma bersebelahan gitu. Itu kami di peta di paling bawah. Nah, oleh karena itu kami ini terdiri dari 20 kecamatan dan 299 desa, 3 kelurahan. Jadi dengan jumlah penduduk sekitar 560.000 jiwa lebih. Mata pilihnya sekitar 460.000. Kemudian pada kesempatan ini kami ingin sharing dengan teman-teman di sini bagaimana penanganan masalah bantuan sosial di Kota Palembang. Kenapa kami pilih Kota Palembang? Karena mungkin tingkat keruwetannya lebih dari kami. Nah, kami pengen belajar yang lebih ruwet gitu kan, bisa diatasi di sini kan, dari kepadatan penduduk, dari klasifikasi daripada strata sosialnya. Di sini lebih ruwet dibandingkan tempat kami. Karena kami itu kan penduduknya juga belum terlalu padat, tapi saya yakin di sini sudah begitu padat. Mungkin 2 kali daripada jumlah penduduk kami. Nah, oleh karena itu kami ingin tahu bagaimana dalam sistem pendataan, apakah terjadi tumpang tindih atau tidak, kemudian juga dalam pendataan ini mekanismenya seperti apa, kan gitu, dengan melibatkan struktur-struktur aparat pemerintahan di bawah, baik itu RT, RW maupun kelurahan dan sebagainya. Kita juga pengen tahu. Kemudian di dalam pelaksanaan, karena kita ini banyak bantuan sosial ini, sehingga penataan di dalam masyarakat ini supaya bisa nyebar, jangan ada yang double dan sebagainya. Kami ini masih terjadi demikian. Kadang-kadang bahkan ada yang kadang-kadang ribut karena yang orang kaya dapat sementara orang yang miskin nggak dapat. Nah, ini masih terjadi seperti itu. Kami juga ini pengen sharing gitu kan, seperti apa. Nah, yang mungkin tingkat keruwetan dan tingkat kesulitan mungkin Palembang dibandingkan kami gitu kan. Kenapa? Kami tahu Palembang adalah kota tua dan berdirinya mungkin 20 kali lipat dibandingkan kami gitu. Berdirinya. Oleh karena itulah kami hadir kemari pengen kita sharing, mungkin ada hal-hal atau jurus-jurus yang mujarab yang bisa kami terapkan di tempat kami kan gitu. Teknik bagaimana penanganan mengenai mengentaskan kemiskinan, mengatasi rakyat kita yang kurang mampu dan sebagainya. Ini kita bisa sharing dan kita bisa berbagi pengalaman. Mungkin sementara itu nanti setelah berjalan ada dari teman-teman ya. Ada dari teman-teman nanti ada tanya jawab di dalam diskusi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara untuk penyaluran bantuan berupa uang tunai dilakukan melalui bank milik negara dan PT Pos Indonesia yang dipercaya selama ini mendistribusikannya dengan baik kepada KPM. Begitu juga dengan bantuan sembako disalurkan kepada masyarakat yang terdaftar dalam KPM melalui Bulog seperti yang berlangsung dengan baik selama ini. Anggota DPR istilahnya, kenapa dinas sosial ini anggarannya kecil, selalu kecil? Kalau di Tanggamus agak lumayan Bu. Kita usahakan Ya, karena banyak karena ya itu sifatnya kan bantuan, jadi kita perbanyak di sini. Ya, sebenarnya Pak, intinya saya memberi masukan juga untuk anggota-anggota DPR. Ini istilahnya satu hal yang bisa membuka jalan bagi para anggota DPR, karena di situ kan konstituen kita, maka di situ sebenarnya ini istilah, kalau saya sih sudah ngelotok ya Pak, ini namanya kesini. Di lobby aja deh, Wan. Kalau di Tanggamus teman-teman ini nangani BPJS apa udah masing-masing. Tapi kadang-kadang begitu pemilu pusing juga. Ada yang nyerang pakai duit, hilang itu. Itu permasalahannya. Udah dibina, BPJS dibuatin, terus PKH datanya masuk segala macam. Begitu ada bulldozer nyerang, rata juga. Artinya gini Pak, kita cari formula para pas
buntut cekel. Iya. Nah, mana buntutnya itu kita pegang. Oh, susahnya buntutnya dipegang, palanya nyetok. Balik dia. Semua disiplin Itu kepemimpinan untuk kota. itu hanya 10%. Ya, kota itu daerah. Kemudian Pendidikan yang tinggi. kedua, ini melihat primordialisme, kedekatan, Ya, kekeluarga, saudara, sahabat, teman. Gitu. Yang ketiga, ini pemilih pragmatis. Itu yang bahaya. Yang paling besar. Ini paling besar. Yang ideal 10, yang pragmatis apa? itu Yang Iya. apa tadi primordialisme mungkin 20%, tapi pragmatisme 70%. Pragmatisme Yang ini pakai kurikulum 100. semua yang datang diterima. Iya. Dia cari mana yang besar. Terbuka arah. Pemerintah. Pertama, ketidaksiapan kita untuk menerima demokrasi langsung. Tapi kita sudah dipaksakan, rakyat kita dalam tanda kondisi perut kosong, dipaksakan untuk DPR dipilih. Iya, benar. Nah, sementara perut kosong. 300 derajat. Kalau perut kosong ini nggak kepikir dia mau politik 10 amat, mau siapa? Mau kambing yang jadi, nggak ada urusan. Mama lo cerita. Kayak pajak makan. Iya, kan? Kakek kamu lagi Kakek, nah, sekarang kakek ini kau kita- lupa. Mengenai kunjungan kerja kali ini di Dinas Sosial, apa nih yang bisa diambil dari Dinas Sosial Kota Palembang ini? Ya, kita sudah diskusi dengan rekan di Dinas Sosial Kota Palembang. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dalam diskusi. Alhamdulillah kami merasa kunjungan kerja ini. tersanjung dikunjungi Yang oleh pertama bahwa, DPRD Tanggamus, apalagi didatangi ada oleh rancangan Komisi peraturan Auditor, daerah serta yang sedang digodok ada dan dari dibuat di dalam media Kota juga, Palembang untuk dari mengenai Bupati tentang juga, supaya penanganan jadi daripada bisa benar-benar meliput, bantuan sosial di Kota Palembang, sehingga teman-teman melihat serta bisa ada payung hukum dan koridor yang dipegang di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta di dalam menangani daripada kasus-kasus kemiskinan yang ada di Kota Palembang. Yang pertama, dan yang kedua juga tadi sudah muncul juga adanya peraturan wali kota, dan mungkin kami akan dalam bentuk peraturan bupati yang mengenai batasan kategori masyarakat miskin dan sebagainya yang berhak menerima daripada bantuan sosial, menerima penanganan daripada pemerintah di dalam menangani masyarakat miskin, sehingga ini tidak bias. Ada satu komando, kemudian juga ada satu pendataan yang baik di dalam menangani verifikasi data masyarakat miskin ini, sehingga pada saat ini dilaksanakan tidak lagi timbul kebiasaan di bawah ataupun penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Ini harus ditata bagaimana penanganan dari bawah, rekrutmen dan sebagainya, serta verifikasi, sehingga sampai data ini jadi, sampai kita keluarkan dan menjadi penetapan data itu masyarakat miskin ini benar-benar valid dan tidak terjadi kebiasaan-kebiasaan lagi di dalam pelaksanaan di bawah. Ini kemudian juga ada beberapa penanganan juga yang mungkin di dalam jumlah judisnya kita juga tadi sudah diskusi, ini bisa mungkin kita gunakan di Kabupaten Tanggamus. Karena terus terang, kenapa Kota Palembang ini sebagai rujukan kita untuk diskusi mengenai penanganan bantuan sosial ini, karena tingkat keruwetan, tingkat kesulitannya lebih tinggi dari kita. Ini Kota Palembang yang padat penduduknya, kemudian juga masyarakatnya stratanya ini juga sangat kompleks, ya, sangat tinggi. Maka kita berdiskusi sama teman-teman yang ada di Kota Palembang. Saya kira demikian. Terakhir, yang untuk harapannya setelah sharing dengan Dinas Sosial di sini untuk dibawa ke Kabupaten Tanggamus, apa tuh yang bisa nanti harapannya yang bisa diterapkan? Ya, tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan lakukan juga, bahwa mana yang belum kita lakukan mengenai aturan-aturan yang masih kesulitan kawan-kawan melaksanakan ini, kita akan coba. Kita coba dalam sebuah regulasi sehingga mempermudah kawan-kawan di dalam menangani
Alhamdulillah masyarakat sharing miskin di dari Kabupaten beberapa Tanggamus. DPRD. Kenapa ini sebagai koridor? DPRD Karena terus terang Tanggamus, penanganan kami bantuan sosial anggap, ini hal yang merupakan positif kewajiban bagi kita kami, sebagai karena pemerintah, tapi juga kami ini juga rawan, mendapat masukan. rawan di dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan Perbedaan implikasi hukum dan kondisi sebagainya, di lapangan, sehingga ini perlu perbedaan regulasi istilahnya itu, yang baik artinya kondisi yang jelas, pemerintah, kondisi yang baik, masyarakat, kemudian kondisi tertata dengan baik, alam, atau sehingga apa, ya, itu masukan teman-teman dari kami. bisa melaksanakan Jadi, tugas ini di kita bawah bisa tambal sulap lah payung istilahnya. hukum Apa dan yang koridor tidak ada di hukum kami yang memadai bisa yang digunakan dan Tanggamus, dilaksanakan di apa dalam yang ada penanganan di tidak ada lapangan. Tanggamus bisa Saya kira diatur. demikian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan